Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibut taba'udu min najisin fima'in kathir. Yakni wala yajibut taba'udu minan najisil ka'ini fima'in kathir halal iktirafi minhu balau ayagdarifa min haitsu sya'a hatta min aqrabi mawdi'in ilan najasah kama saraha bidzalika fin nihayah. Tidak harus menjauh dari najis yang ada di air banyak ya. Maksudnya kalau ada najis di air banyak, kita tidak harus menjauhinya saat kita mengambil air. Saat kita mengambil air, kemudian di bagian air itu ada najis, kita tidak harus menjauh darinya. Bahkan kita boleh mengambil air dimanapun kita mau, hingga tempat yang dekat dengan najis pun tidak apa-apa. Jadi ada najis yang padat ya, itu kita mengambil air di dekatnya juga tidak apa-apa. Ini penjelasan di nihayah ya. Qala firraud fa in gharafa dalwan min ma'i kullataini faqat wa fi najasatun jamidah lam yagrifa ma'al ma' fa badinul dalwi tahir linfisali ma fihi anil baqi qabla ayyan kuso an kullatain la dhahiruhu litanajjusihi bil baqil mutanajjis bin najasah likillatih. Kemudian ada penjelasan dalam kitab Raud ya, Raudut Thalib ini kalau tidak salah penulisnya Ibnu Mukri ya. Kalau ada orang yang mengambil air 2 kulah, jadi ada air yang hanya 2 kulah saja, kemudian dari air itu diambil menggunakan timba. Ada orang yang mengambil air dengan timba, airnya hanya 2 kulah saja. Di dalam air 2 kulah itu ada najis yang padat, ada najis yang padat. Ada najis yang padat yang tidak ikut terambil, najisnya tidak diambil. Jadi ada air yang hanya 2 kulah, kemudian ada orang mengambil air itu dengan timba, najisnya tidak ikut masuk ke timba. Maka hukum timba bagian dalam itu suci. Hukum timba bagian dalam suci karena air itu terpisah sebelum kurang dari 2 kulah. Jadi kalau airnya hanya 2 kulah diambil 1 timba kan berarti kurang dari 2 kulah ya. Air yang sudah masuk ke dalam timba itu kan terpisah sebelum kurang dari 2 kulah. Tapi kalau bagian luar timba ini najis, jadi bagian dalam timbanya suci, bagian luarnya najis. Mengapa najis? Karena bagian luarnya itu menjadi najis dengan air sisa dari yang diambil tadi. Kan hanya 2 kulah kena najis, kemudian diambil 1 timba, otomatis air yang sisa itu kan kurang dari 2 kulah. Kalau kurang dari 2 kulah berarti mutanajis. Kalau mutanajis berarti timba yang bagian luar itu juga najis. Fa in gharafa ma'al ma'i bid anda khalat ma'ahu aw qablahu fid dalwi in akasal hukmu. Jadi hukum tadi kalau memang najisnya tidak ikut terbawa ke dalam timba. Kalau najisnya terbawa ke dalam timba, itu hukumnya terbalik ya. Bagian dalam timba najis, bagian luarnya suci. Bagian luarnya suci ya, karena najisnya ada di dalam ya. Karena najisnya ada di dalam. Qauluhu walau bala fil bahri masalan ay au fi ma'in katsir. Andai kata ada orang yang kencing di laut atau di air banyak, qauluhu fartafa'at minhu ay minal bahri bisa bil bauli. Kemudian ada busa ya, ada busa. Wa qaulu rahwatun zabadu zabat alladhi yartafi ala wajil ma. Jadi kencing di air banyak, kemudian ada busa. Dari kencing itu ada busa. Fahya air rahwah najisatun, maka busa itu najis. Intahak koko annaha air rahwah min aini najasah ail bauli kan kanat bi raihatil bauli au ta'mih au launih. Najis kalau memang dipastikan busa itu berasal dari air kencing.
Jadi kalau kita kencing kemudian itu kan ada busa biasanya ya, itu busanya najis atau tidak, itu tergantung. Kalau dipastikan itu dari kencing ya najis, kalau tidak ya tidak. Nah, cara memastikannya bagaimana? Cara memastikannya ya busa itu punya sifat kencing atau tidak. Kalau baunya bau kencing, rasanya kencing, atau warnanya kencing ya najis, kalau tidak ya tidak. Tapi ini terkhusus untuk apa itu air banyak ya, kencingnya di air yang banyak. Maqaluhu au minal mutaghayyir ay au tahaqqaq annahu minal ma'il mutaghayyir ahadu awsafihi bidzalikal baul qauluhu wa illa fala. Jadi hukum busa yang najis itu kalau memang dipastikan dari najis atau dipastikan dari air yang berubah salah satu sifatnya dikarenakan kencing itu. Wa illa fala ay wa illam yatahaqqaq annaha min dzalik fala yukamu 'alaiha bin najasah. Kalau tidak dipastikan ya hukumnya tidak najis. Qauluhu law turihat fihi ay fil bahri masalan wa qauluhu ba'ratun ay wa nahwa min kulli najasatin jamidah. Andai kata ada najis yang terjatuh di dalam ke laut ya, ada najis yang jatuh ke laut. Najis ini najis yang apa itu padat ya. Dicontohkan di sini ba'rah itu ya apa itu kotoran padat. Fawaqa'at ila akhirih fil kalami hadfun ay fartafat min ajli quwwati tarhi kitratun minhu fawaqa'at ala syai'i. Kemudian tadi kan ada najis yang terjatuh ke laut ya, lalu dari najis yang terjatuh itu ada air yang terciprat ada air yang terciprat. Jadi kalau kita melempar sesuatu ke air itu kan nanti ada air yang loncat ya, ada air yang loncat kemudian mengenai sesuatu. Itu sesuatu itu najis atau tidak? Kalau lam tunajishu jawabul law ay lam tunajis tilkal kutrah asyai alladhi waqa'at alaihi lituharatihi. Jadi benda yang terkena cipratan air disebabkan jatuhnya najis itu tidak najis. Benda yang terkena cipratan itu tidak najis ya, tidak najis ya karena suci. Qauluhu wa yanjusu qalilul ma'i ila akhirih ay limafhumil hadisil mutaqaddim id mafhumuhu anna madunahuma yahmilul khubath ay yata'assaru bihi. Kalau airnya kurang dari 2 kulah ya, ini sekarang bahas air yang kurang dari 2 kulah itu terkena najis walaupun tidak berubah hukumnya najis. Karena dari hadis sebelumnya ya, hadis yang menjelaskan air 2 kulah itu kan bila air mencapai 2 kulah maka tidak bisa najis. Berarti kefahaman dari itu, kefahaman kebalikan itu adalah bila air kurang dari 2 kulah maka bisa najis ya. Hadisnya kan kalau air mencapai 2 kulah tidak bisa najis. Berarti kalau air belum mencapai 2 kulah maka bisa najis. Bisa najis kalau terkena najis.